Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara. Nah, Podcast Antara Close Up kali ini kita main di Aceh. Nah, di Serambi Mekah ini kita sedang berada di salah satu desa wisata terbaik di Indonesia, saya pikir. Nah, di sini sudah ada pengelolanya, yaitu Kak Rubama. Gimana kabarnya Kak Rubama? Baik, Sehat? selamat datang teman-teman di Aceh, Iya, terima khususnya kasih di Kampung sekali. Nusa gitu Iya, ya. di Kampung Nusa ini yang ternyata indah sekali. Terima kasih. Homestay-nya sangat nyaman dan bahkan terakhir mendapat penghargaan untuk standar homestay terbaik se-ASEAN ya. Iya, Wow, se-ASEAN loh. Rumah saya aja mungkin kalah ini. kira-kira nyaman gak sih tidur di Nyaman homestay gitu? sekali. Saya nggak terasa sampai udah tidur dan bangun. Nah, sebelum saya membahas ke arah ini ya, Kak, mengenai perkembangan desa wisata dan sebagainya. Yang menarik ketika saya melihat atau meriset mengenai desa wisata ini adalah tahun 2004 dengan bencana yang sangat dahsyat sekali dan tentu itu duka yang mendalam bagi Indonesia. Ya. Dengan adanya tsunami di Aceh dan Kampung Nusa salah satu desa yang terimbas waktu itu. Sampai akhirnya bangkit menjadi seperti sekarang. Nah, kondisinya waktu itu seperti apa? Tahun 2004. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya ya, seluruh Indonesia ya, pendengar Antara. Kalau ketika disebut tahun 2024 gitu ya, 2004, mohon maaf, itu langsung ini pasti tsunami gitu. Apalagi di tahun 2024 ini kita akan memorize ya, 20 tahun gitu. Memang kalau ditanya separah atau semana sih, artinya walaupun tidak berdampak langsung misalnya, pasti kita merasakan dahsyatnya gempa di tahun itu ya. Apalagi kemudian kami yang sangat dekat dengan laut. Gitu ya. Sekitar 15 menitan kalau ke laut, 15 sampai 20 menit. Nah, artinya Nusa juga menjadi bagian yang mengalami gitu ya. Apa yang terjadi di tahun 2004 itu, di mana ada juga masyarakat kita yang menjadi bagian dari korban meninggal ya di hari itu. Kemudian di kampung hampir menutupi kayak lautan lah ya, air lautan. Kita nyebutnya lautan sih hari itu, karena memang tidak nampak. Yang biasanya ada building, ada bangunan, ada sawah yang hijau, tapi hari itu menjadi lautan yang kemudian, wah ini sesuatu yang mungkin di orang tua saya saja, almarhum ayah, tidak pernah mengalami itu hampir ratusan tahun mungkin, dan di tahun itu kita mengalami. Dan benar-benar ini tidak terjadi lagi. Tapi kita ada banyak hikmah juga ya ketika di tahun 2004 itu. Nah, contohnya hari ini Nusa bangkit dari keterpurukan yang terjadi di tahun itu. Ya udah, kita mencoba dengan step by step, walaupun tertatih-tatih ya di hari itu, tapi kemudian alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kita juga memperoleh yang tadi disebutin oleh Mas Afud bahwa mewakili Indonesia untuk memperoleh homestay terbaik se-ASEAN waktu itu. Oke, Kak Rubama, bagaimana kondisinya ketika deskripsi keadaan ketika tsunami saat itu terjadi di Nusa? Ada berbagai warna pastinya ya. Warna dalam artian ada sedih, kita nangis kondisinya, karena memang kondisi kalau dilihat 5-10 tahun nggak akan balik kayak dulu kayaknya, karena begitu parah ya menurut kita. Termasuk Nusa yang waktu itu kita jangankan untuk stay gitu ya, untuk tidur 1-2 jam saja nggak ada tempat gitu. Toh semuanya terjadi runtuh gitu ya. Runtuh dalam artian rumah juga tidak bisa ditinggalin, karena beberapa rumah di Nusa ini juga rata gitu. Tapi kemudian uniknya Nusa gitu ya, dan kita bersyukur juga sebenarnya karena posisi Nusa ini kayak sesuatu yang sangat diuntungin gitu ya. Kenapa? Di depan kita ada laut memang ya. Itu menjadi salah satu sumber kenapa tsunami terjadi. Satu lagi, kita di belakang kampung, kita nyebutnya di belakang kampung ya. Itu ada bukit barisan yang berjejeran, yang kemudian ini menjadi tempat kita untuk mencari tempat yang lebih tinggi ya, lebih safety. Nah, akhirnya apa? Nusa ini kayak menjadi ujung air ya, kalau bahasa kami di kampung gitu. Jadi bukan tempat rebahnya air yang kemudian meratakan, tapi kita menjadi tempat yang sampah, mayat, hampir semuanya ada di kita. Karena kita ujung dianggap, tapi menjadi tempat kayak muaranya itu ya. Jadi kayak ujungnya. Iya, ujung, dan
tempat terbuang gitu ya, berbagai puing-puing gitu ya, puing Bahkan yang sampai mayat yang banyak. banyak sekali mayat di kampung kita yang ada dalam kondisi pengantin hari itu dan lain sebagainya. Saya memang melihat sendiri karena ketika tsunami itu terjadi sekitar jam 8 ya, 8 ke atas gitu. Semua orang pasti dengan segala approach-nya, pendekatan untuk kemudian menyelamatkan diri ya, tapi kemudian kita juga tidak bisa melupakan kita ada yang harus kita lihat, teman, saudara dan lain sebagainya, sehingga ketika kita bukan pulang sebenarnya, melihat apa yang bisa diselamatkan, termasuk mungkin makanan waktu itu yang kita sampai sore kan nggak makan sebenarnya, memang nggak ada makanan itu. Tapi yang jelas Nusa kemudian dianggap tempat yang agak tinggi untuk banyak desa lain juga menyelamatkan diri, karena kayak tadi kita punya Bukitnya ya. bukit, posisi masjid juga di tempat yang tinggi gitu. Tapi kalau dibilang parah, air di kampung ini hampir ada yang 3 meter, karena kan posisi ada 3 ada yang 4, karena posisi desa kita kan agak rendah, vegetasinya naik turun. Misalnya ada yang di bukit, ada yang di bawah ya. ada yang di bawah kayak gitu. Misalnya yang dekat sawah, dekat ini agak lebih. Posisi Kak Rubama waktu itu di mana ketika kejadian? Di rumah. Dia hari itu kan tepatnya hari Minggu ya. Pasti kita lagi di rumah, dan kebetulan saya masih aktif di organisasi kepramukaan dan memang mau gerak untuk latihan, karena setiap hari Minggu itu kan pasti latihan. Ya udah, pas di rumah juga lagi ada sedikit, kita punya kanduri, karena orang tua kami hari itu baru selesai keluar rumah sakit, jadi ada sedikit kayak syukuran gitu ya. Wirid ya, kalau di sini sorenya akan ada wirid. Tapi teman-teman masyarakat kan kalau di kampung kita saling tolong menolong ya, saling bantu ketika ada acara-acara apa. Terus mereka udah pada ngumpul di rumah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang momen ini menjadi momen bagus juga, karena ketika jadi gini, ketika jam hampir jam 8:30 kalau saya nggak salah ya, itu kan adalah salah seorang dari wisatawan yang stay sudah lama di dekat pantai. Dia kan kasih informasi, ayo semua lari ke tempat yang lebih tinggi gitu ya. Dia sudah menyadari itu. Iya, karena dia kan dekat laut, memang tinggal di samping laut gitu ya, di daerah dekat laut. Dan nah, dia melihat Nusa ini mungkin menjadi salah satu tempat yang aman, karena kita punya bukit, ada berbagai bukit itu, ya. Turis berarti? Turis. Dari? Dia Australia kalau Australia. Iya. Jadi dulu kalau teman-teman nanti mau masuk ke Kampung Nusa pasti ada simpang kan, ada gapura. Nah dulu di situ ada warung kopi kampung yang biasanya kalau masyarakat pagi kan ngopi dulu, anak-anak muda kan ngopi ya. Nah dia melihat ini tempat yang aman mungkin, yang kemudian dia berlari dengan kendaraan dia, terus menginformasikan ayo lari ke tempat yang lebih tinggi karena air laut udah naik. Nah alhamdulillahnya masyarakat kita itu kayak nggak ada yang nyanggap, nggak mungkin dong air laut naik gitu ya. Tapi alhamdulillah masyarakat kita kayak masyarakat yang mungkin sudah banyak mendengar cerita bahasa Aceh disebut dengan Ibena ya. Ibena itu bahasa ininya tsunami gitu ya, artinya air laut yang naik ke daratan. Nah anak-anak muda yang lagi ngopi di warung tadi, mereka lari ke kampung gitu, ngabarin ke masyarakat, ayo air laut naik nih, ilaut ie nih, gitulah bahasa Acehnya. Dan ya udah, kita semuanya mencari tempat yang lebih itu, kemudian pergi gitu ke tempat yang lebih aman tadi gitu. Dan itu salah satu ya yang mengurangi resiko banyaknya korban ya. Iya, dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah pengalaman yang bagus ya untuk ya, bukan berarti kita mengundang bencana, bukan, tapi kemudian itu menjadi kayak lesson learn untuk kemudian yuk ketika ada sesuatu yang apakah gempa dan lain sebagainya, kita cari tempat yang lebih aman. Bagaimana Kak Rubama berupaya untuk mengajak masyarakat ini ceritanya bangkit untuk melakukan sesuatu sampai akhirnya menjadi sebuah konsep desa wisata. Kalau saya dengar kan ada diawali dari ini ya, kegiatan pengelolaan sampah. Di 2005-2006 itu kan masih tahap emergency response ya, artinya ada banyak teman-teman dari luar, NGO dari luar yang sangat membantu Aceh, tapi lagi thanks to the word from Aceh ya, yang dia karena banyak tangan tadilah kemudian hari ini Nusa juga menjadi bagian yang bangkit ya dari keterpurukan itu. Jadi di 2006-2007 itu mungkin semua orang konsentrasi pada apa nih yang mau dilakukan gitu ya, termasuk kemudian rehab rumah, rehab manusianya gitu ya, karena ada trauma pasti dan lain sebagainya. Nah tapi kemudian mungkin ya pada saat itu tidak banyak juga organisasi yang concern untuk melihat
ada persoalan lain nih sebenarnya juga apa sampah. Karena mungkin kita nggak nggak peduli karena toh memang masih perut kita masih kosong nih, kosong artian kita masih di tenda pengungsian dan lain sebagainya. Tapi kemudian sampah juga menjadi hal yang sangat penting ternyata di hari itu, walaupun kemudian kita nggak begitu melirik itu ya. Iya. Nah akhirnya melalui ada salah satu NGO yang kemudian dia juga concern pada isu lingkungan dan menjadikan sampah ini sebuah media untuk kemudian yuk bangkit lagi dong, ini menjadi media healing, menjadi media untuk kita ngumpul dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada situasi lain yang berbarengan hadir pada saat itu. Ini versi saya ya. Iya. Ada proyek internasional yang kemudian mungkin ini menjadi standar ketika disaster datang di suatu area. Case forward, mungkin pernah mendengar gitu ya teman-teman. Yang dulunya kita kalau bersih rumah, bersihin apapun di kampung kita, nggak dikasih cash gitu kan. Semua dilakukan swadaya, semua dilakukan gotong royong. Tapi mungkin ini sebuah standar ketika bencana datang. Impact-nya apa kayak gitu pasca itu. Kita bersih rumah lagi dibayar gitu ya. Jadi sampai hari ini gitu ya, kalau kita ajak toroyong, kalau kita ngajak rapat pasti ditanya berapa sih saya dibayar gitu. Itu impact-nya. Tapi kemudian dengan media sampah tadi gitu ya, kita ngumpul untuk kemudian yuk teman-teman sampai kapan sih NGO akan ada di Aceh gitu ya. Sampai kapan sih kemudian project-project yang instan. Karena kan waktu itu hampir setiap hari diumumin loh di posko, ayo ngambil sembako kayak gitu. Jadi nggak perlu kerja sebenarnya waktu itu ya. Oke. Nah itu akhirnya apa yang terjadi, kemudian kita coba mulai edukasi diri, mulai edukasi komunitas kita bahwa ya kita nggak boleh hanya duduk diam gitu, menerima sembako, menerima cash yang tadi hanya bersihin depan rumah kita, tapi kemudian pelan-pelan. Nah kita berangkat dari media sampah tadi. Setiap hari ngumpul, setiap hari Rabu kita ngumpul, yang kemudian dari produk itu kita bercerita, saling menguatkan, khususnya kelompok perempuan waktu itu, karena kita memulai dengan kelompok perempuan. Nah, lakinya atau beruntungnya Gampung Sehari itu kan karena masih banyak NGO ya. Jadi apapun produk yang kita produksi dengan berbahan sampah itu laku gitu. Jadi itu juga memotivasi kita untuk terus bergerak. Satu. Nah, satu hal lagi juga kemudian kita melihat bahwa tanggung jawab untuk kemudian, karena gini, jangankan sekolah ya, tempat ngaji saja mungkin kita tidak mikir di hari itu. Tapi kemudian alhamdulillah beberapa orang dari Nusa, ada Kak Nur, ada Pak Imam, ada tokoh-tokoh yang lain itu tidak diam gitu ya, untuk bahwa anak-anak tetap harus berpendidikan dalam tanda kutip informal, misalnya mengaji di habis maghrib gitu ya. Atau kemudian sekolah di tenda-tenda dan lain. Ini kan terus berlangsung. Yang kemudian kolaborasi setiap entitas yang ada di kampung itu terus terjadi. Misalnya kayak kelompok anak-anak, kelompok anak muda, kelompok youth, perempuan, itu ngapain? Nah, akhirnya perempuan memulai diri dengan mengelola sampah yang kita sebut dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang sampai hari ini juga menjadi salah satu atraksi wisata yang kita jual dalam tanda kutip kewisatawan ya. Atau kemudian anak-anak muda yang hari itu membentuk diri menjadi komunitas Al-Hayah dengan tradisional dance-nya, tarian-tarian Aceh, pokoknya berbau lokal gitu ya, yang kemudian itu menjadi media healing mereka. Tapi kemudian mereka terus bergerak membangun menurut mereka, membangun kampung ya, membangun desa. Misal karena waktu itu kan pohon udah pasti nggak ada lagi ya, udah pada gersang lah ya. Tapi dengan teman-teman youth, anak-anak mulai menanam terus, dan pohon-pohon yang di Nusa ini anak-anak kita sendiri yang nanam, maksudnya masyarakat Gampung Nusa. Tapi kemudian ada banyak juga teman-teman yang dari organisasi lain ikut menanam, ikut menghijaukan juga gitu. Lalu bagaimana tahapnya sampai akhirnya menjadi sebuah konsep kampung wisata? Nah, dari 2007 hingga 2012 gitu ya, Nusa kan terus dikunjungi dengan tadi ya, gerak anak mudanya, gerak anak-anaknya, perempuannya. Jadi dua hal yang menurut saya nih menjadi daya tarik orang terus berkunjung ke Nusa. Walaupun kemudian di tahun 2008 sampai dengan 2012 kita nggak ada nyebut ini desa wisata. Malah belum ada istilah itu ya yang kita kenal itu. Jadi dengan gerakan misalnya mengelola sampah, orang kan penasaran mungkin ya, apa sih yang dilakukan perempuan di Nusa? Kok dia dengan sampah bisa paling tidak nambah ekonomi gitu. Produktif gitu. Atau anak-anak mudanya kan sama aja, anak-anak di Gampung Nusa dengan anak-anak yang lain. Jadi mereka melakukan hal
yang kalau tadi perempuan mengelola sampah, mereka juga mengelola sampah dengan versi mereka. Oke. Misalnya kalau dulu mereka lebih banyak memproduksi kertas daur ulang dari berbagai sampah organik misalnya. Atau kemudian mereka melakukan hal kecil, nanam pohon gitu ya di sepanjang kampung yang bisa mereka tanam. Nah, kemudian tetap latihan apa? Tarian daerah, tarian lokal. Tapi kemudian mereka tidak melupakan sekolah misalnya, mereka tetap ngaji gitu. Jadi hal itu yang kemudian kayak ini menjadi daya tarik mungkin bagi pengunjung. Jadi 2007 ke 2012 lah, orang terus melihat Gampung Nusa dengan berbagai versi mereka, melihat pengelolaan sampah, melihat kegiatan anak-anak muda. Oke, berarti ada salah satu festival andalan yang menjadi titik atau pusat keramaian dari Kampung Nusa yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ya, jadi Nusa Festival ini sekitar tahun 2008 lah kita inisiasi awalnya ya. Dan waktu itu tidak ada cerita soal wisata memang ya. Kita lebih kepada yuk healingkan diri gitu ya. Kita bahagiakan kampung gitu ya dengan berbagai, malah waktu itu agak aneh-aneh misalnya ya. Anehnya apa? Lomba berenang untuk anak-anak yang sungai kecil di kampung gitu ya. Padahal mereka tiap hari juga berenang gitu kan. Atau dibuat event aja dibuat event, atau kemudian nangkap belut gitu ya. Jadi hal yang membuat kita bahagia kayak gitu. Nah, tapi kemudian kita melihat ini menjadi peluang besar untuk kemudian ya kenapa enggak kita menjadikan ini event yang kemudian bisa memperkenalkan Nusa dengan kerja-kerjanya gitu ya. Termasuk misalnya ketika si tamu dari manapun, mau dari Aceh, mau dari Indonesia lainnya atau dari luar negeri, kan pasti kalau udah nyampe kampung mau makan dong, kayak gitu kan. Nah, akhirnya ini juga kemudian kita paketkan sampai hari ini menjadi salah satu yang kita jual oleh desa wisata. Jadi ketika ada tamu pasti yang namanya pemulia jamet di Aceh itu paling tidak disuguhin kan sesuatu. Nah, ini yang kemudian kita juga menjadi bagian di festival kita festivalkan kuliner lokal kita dan lain sebagainya. Artinya apapun yang dilakukan di Nusa sejak tahun 2007 itu bukan hanya bicara satu strategi. Tidak hanya bicara wisata nih, tapi bagaimana kemudian Gampung menjadi lebih mandiri kayak gitu. Dengan berbagai pendekatan, termasuk kemudian kayak sampah tadi, komunitas Alhayanya yang alhamdulillah sudah beberapa kali mampu memperkenalkan komunitasnya itu di ajang internasional. Misalnya kita sudah pernah memperkenalkan ini di Perancis, memperkenalkan ini di Jepang. Sampai ke luar negeri. Iya, teman-teman juga sudah, ini loh Aceh, maksudnya ini loh Gampung Nusa dengan segala yang dilakukannya gitu. Nah, sehingga di 2000, jadi karena kami juga nggak tahu entah dari mana teman-teman dari luar datang berkunjung ke Nusa sampai dengan tahun 2012 itu ya. Ada dari Malaysia, ada dari negara-negara lain, ada dari teman-teman Pulau Jawa, Kalimantan gitu. Sehingga di akhir 2012 kita berpikir, ini kenapa nggak kita coba manajemen ya gitu. Biasanya kan datang dikelola ya, lebih proper ya berarti. Iya. Jadi di 2012 itu justru ada tamu sekitar 120 orang. 120 orang? Iya, itu tamu dari Malaysia ya, ada student, ada banyak kan. Dan itu tidak ada sebutan desa wisata waktu itu ya. Jadi ya apa yang kemudian kita lakukan, karena kita tidak ada pengalaman yang sebelumnya sudah ada, sehingga akhir 2012 itu mereka hanya ngambil paket 3 waktu itu kalau saya nggak salah. Tapi belum nyebut paket ya waktu itu ya. Satu tarian Rapa Igeleng, kemudian makan dan tradisional game atau permainan tradisional. Jadi apa yang dilakukan 120 tamu dari Malaysia ini ke sini gitu waktu itu? Ya itu, jadi mereka menikmati kuliner lokal tadi, ngambil paket makan gitu ya. Dan makan yang kita suguhkan di sini memang ala Aceh gitu. Mungkin kalau dari segi jenis makanannya ada di warung makan gitu ya, di warung makan di Aceh. Tapi kemudian apa yang teman-teman juga harus, teman-teman dari luar nih ya, teman-teman di luar Aceh, ayo ke Nusa gitu. Karena kalau ingin makan kayak tradisional di Aceh itu bisa dapat di Nusa gitu. Ini sedikit promo ya. Misal makan idang. Biasanya makan idang yang ditutup saji itu kita hanya akan dapat di momen-momen besar. Contoh Maulid gitu ya. Atau pesta-pesta dan lain, wedding gitu ya dan lain sebagainya itu. Tapi kalau di Nusa ketika request makan itu akan tersaji gitu. Jadi kita belajar ya dari pengalaman yang sudah ada. Nah, tamu 120 itu jadi mereka main bersama permainan tradisional bersama anak-anak di Kampung Nusa. Jadi itu yang kita tawarin. Nah, kemudian
tarian daerah tadi, tarian lokal yang kita tampilin itu, yang menurut kami adalah sesuatu yang membedakan kita dengan desa lain adalah kalau ingin lihat performan lengkap, oke, kita bisa ke sanggar gitu. Sanggar manapun ada kan gitu. Iya. Nah, tapi yang membedakan kita di Nusa adalah mereka bisa ikut belajar. Oke. Jadi yang kita Mempelajari budayanya berarti ya. iya, jadi bisa kalau Rapai mereka bisa ikut nabuh Rapai itu. Kalau di Ranum Lampuan mereka bisa megang apa yang menjadi persembahan di Ranum Lampuan itu dan lain sebagainya itu. Lalu bagaimana ceritanya ketika kemudian Kementerian Pariwisata sampai memberikan penghargaan waktu itu salah satu desa wisata terbaik di Indonesia pada tahun 2021 ya, Ya, waktu itu. kami juga shock juga sih sebenarnya Iya. kan. Ini kok karena kan pada di 2013 perjalanan terus ini kan lebih ke kita ini mohon maaf biasanya yang terjadi kan button up ya. Mm-mm. No, top down. Mm-mm. Tapi di Nusa ini kan terjadinya karena inisiatif masyarakat. Jadi Iya. ada banyak teman-teman yang membantu kita, ada banyak mitra yang terus berkolaborasi dengan kita. Tapi kemudian kita tidak dicemplungin, oh ini program nih, kalian ngerjain nih, jadi desa wisata, nggak seperti itu kan. Tapi mungkin di tempat-tempat lain terjadi itu. Nah, tapi kami di Nusa terus memperkuat fondasi yang ada, pelan-pelan membangun diri sehingga dari 2013 membentuk diri, mendeklarasi diri jadi desa wisata. Karena kan minimal syarat ada 4 ya ketika kita nyebut diri desa wisata. Ada penginapan, ada kelembagaannya, ada atraksinya gitu. Dan Nusa kita melihat oh ini sudah cukup, ini ada akses satu lagi. Nah, kita terus melakukan kerja-kerja itu ya udah memang kerjaan masyarakat gitu. Jadi tidak dalam tanda kutip ini binaan siapa. Ini mohon maaf ya. Sehingga 2020 akhir ya dari pemerintah daftar dong jadi bagian dari mewakili Aceh kayak gitu. Dan kita nggak pede sebenarnya karena kan selama ini kita juga tidak pernah ikut-ikut ajang. Kalau ada pameran ya udah kita ikut gitu. Tapi kemudian tidak dalam tanda kutip oh ini binaan siapa gitu. Jadi malah waktu itu kita belum ada SK sebagai SK desa wisata. Karena yang kita kejar bukan soal formalitasnya, tapi bagaimana kemudian strategi untuk mengembangkan kampung, yaitu betul-betul masyarakat. Apalagi kemudian pilihan kita adalah wisata berbasis masyarakat. Jadi semuanya mungkin pinjam dulu kalimat demokrasi ya, oleh masyarakat untuk masyarakat dan diselenggarakan juga oleh masyarakat gitu. Nah itu yang juga terjadi sampai hari ini alhamdulillah di Kampung Nusa. Lalu apa yang menjadikan Kampung Nusa ini kemudian dia berbenah ketika salah satunya kan mendapat penghargaan homestay standar terbaik se-ASEAN gitu. Nah, apa hal yang membuat mindset masyarakat ini bisa menggerakkan itu bahwa menciptakan yuk kita buat tempat tinggal yang istilahnya menarik buat masyarakat yang nyaman gitu, khususnya kalau tamu yang menginap di sini gitu. Ya tentu ini nggak shortcut ya. Ada proses, ada lipatan proses yang kita jalan. Ada air mata yang mengalir, ada debat panjang di dalam rapat-rapat dan lain sebagainya ya. Apalagi kemudian di mana-mana ketika diajak ngobrol soal wisata, saya tetap mengatakan bahwa kadang-kadang kan ada salah tafsir ketika bicara wisata dengan syariat Islam. Ini sering kebentur kan, oleh tafsiran ya, bukan oleh ajaran ideologi kita gitu atau ajaran Islamnya sendiri gitu. Misalnya ketika kita nyebut, yuk kita kembangin wisata di Kampung Nusa. Ini ladang maksiat ini. Kan itu yang sering terjadi. Apalagi kemudian kita coba kembangin homestay. Yang entah tamu dari mana, kita nggak kenal mereka secara detail, kok nginap di rumah kita kan itu ya. Nah, tapi kemudian pelan-pelan ya dilakukan. Saya ingat sekali ketika tim juri ADWI ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 itu ke Nusa. Ini menurut kami ya, dia kayak bengong gitu ya, dia prof dua prof gitu yang kali itu menjuriin kita. Ini emang ada ya 45 homestay gitu ya. Karena mungkin di tempat lain paling banyak itu 8-10 homestay. Tapi di Nusa dengan inisiatif masyarakat gitu ya, tidak ada campur tangan dalam tanda kutip binaan siapa. Kok mereka punya 45 homestay gitu. Apalagi kemudian belum pernah terjadi mungkin di Indonesia. Saya juga nggak tahu, ini pengakuan beberapa teman-teman yang berkunjung. Nah, kalau ditanya bagaimana kita mengawalinya pasti sulit. Sulit kenapa? Ada challenge yang ada tantangan ya. Misalnya kalau standarnya wisata itu kalau bicara homestay kita mulai dari sebuah tempat istirahat lah ya, tempat tidur ya.
ini kan sebaiknya satu warna. Spray misalnya kita Iya. berangkat dari hal kecil spray gitu ya, dan itu juga yang kemudian disupport oleh Bapak Menteri waktu itu, diberikan bantuan dalam bentuk spray yang satu warna putih. Tapi di Nusa kita mulai 2013 itu dengan apa yang ada di kampung, jadi berangkat dari apa yang ada di rumah itu. Saya nyebut merek apa ya, Iya. ada bunga matahari di spray, ada Pokemon, ada lain sebagainya, jadi memulai dengan hal seperti itu. Makanya kemudian wisata berbasis masyarakat kita berangkat apa yang ada dari rumah. Jadi betul-betul reformasi rumah gitu ya, bukan kemudian ketika nyebut wisata ya udah beli dulu nih, beli dulu AC, beli dulu tempat tidur baru jadi desa wisata. Enggak seperti itu konsep kita. Dan demikian Sobat Antara obrolan kita kali ini dengan salah satu pengelola desa wisata, Kak Rubama, yang ternyata perjuangannya cukup panjang dan berat ya, sampai akhirnya mendapat banyak penghargaan di tingkat internasional, bahkan Kampung Nusanya. Salah satunya standar homestay yang dari 2023 ya, 2022 23 sampai nanti 2025. Nah, iya. Yang ternyata tingkat standar ASEAN itu kan nggak main-main. Mungkin rumah saya aja nggak dapat standar itu loh. Dan juga nantikan berita baik lainnya di podcast Antara TV Indonesia, di YouTube Antara TV Indonesia, dan juga antaranews.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Thank you.